Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Melanjutkan dari trigonometri yang kelas 10 ya. Oke, next. Ini adalah identitas trigonometri. Sebelumnya, Ibu kelas 10 sudah mempelajari tentang sinus, kosinus, tangen, beserta inversnya. Ibu tulis ya. Ada sin, ada kosinus, ada tangen. Habis itu ada inversnya. Inverse dari sin adalah kosekan. Ya, kalau nggak hafal, ini kan CSC, bawahnya juga CSC. Nah, tinggal ini sekan, ini kotangen. Nah, ini berarti inverse ya, 1 per sin alfa. Kalau ini berarti 1 cos alfa atau cosinus. Ini 1 per tangen alfa. Oke, dilihat lagi bukunya, diingat-ingat lagi. Ini juga identitas trigonometrinya. Ada kotangen alfa, artinya oke, ini ya kotangen ya. Terus ada identitas berikutnya, ini yang 3. Nah, ini seharusnya dihafalkan. Lanjut. Nah, misalkan ada contoh, suruh membuktikan kebenaran identitas tangen theta itu adalah sin theta dikali cos theta per 1 dikurangi sin kuadrat theta. Nah, kalau waktu pas kemarin kelas 10, kita jabarin kan ini nih. Ini, ya kan? Kita buat sedemikian sehingga nanti ujung-ujungnya terbukti bahwa hasilnya tan theta. Samakan ruas kiri dan kanan. Nah, sekarang kalau biar lebih singkatnya lagi, saat kamu dibuat suruh membuktikan identitas trigonometri ini, kamu gunakan saja theta sama dengan 45 derajat, dan itu hasilnya ruas kiri sama ruas kanan harus sama ya. Ini dibaca dulu pembahasannya. Setiap theta berarti diganti angka 45 ya. Sin 45, cos 45 itu semuanya adalah sudut-sudut istimewa ya, harus sudah hafal. 0, setengah, setengah akar 1, setengah akar 2 ya kan, setengah akar 3 tuh, sampai batasnya 1 atau min 1 nanti. Next. Nah, ini semua sebenarnya ada di buku ya, di buku matematika kalian. Nanti kalau udah ngambil buku, ini bukunya. Nah, nih, nah, sekarang suruh membuktikan lagi apakah tan X itu sama dengan tan X dikali kosekan kuadrat X dikurangi kotangen X. Nah, caranya dengan menyederhanakan ruas kanan ya. Nah, ini yang kemarin kita belajar kelas 10. Diingat-ingat lagi ya. Tuh. Jadi ini hanya review aja. Kalau kalian lihat di RPS, identitas trigonometri itu hanya materi pendukung yang sebenarnya adalah persamaan trigonometrinya. Jadi ini lewat dulu ya sambil pemanasan. Oke, misalkan ada soal lagi. Diketahui sin theta ditambah cos theta itu 6/5. Yang ditanya adalah sin theta dikali cos theta. Nah, ini bagaimana? Nah, kalian ingat-ingat lagi. Kalau misalkan ada A ditambah B sama dengan, misalkan ya, 6/5. Terus yang ditanya adalah A dikali B. Nah, ini juga pas 10 awal-awal Ibu udah kasih tahu bahwa kalau ada penjumlahan yang ditanya perkalian, berarti kuadratkanlah kedua ruas ini. Nah, ini saling dikuadratkan, ya kan? Terus sampai akhirnya nanti, nah, didapatkanlah perkalian sin dan cos. Jawabannya adalah 11/50. Silahkan ini dicatat lagi. Dicatat di buku tugas catatan supaya kalian bisa ingat-ingat lagi cara menghitung nilai dari identitas trigonometri. Lanjut ya. Kalau yang nggak tahu boleh tanya di screenshot WA ke Ibu. Oke, ini nanti Ibu foto aja latihannya, Ibu lampirkan kompetensi siswa karena belum ada bukunya ya. Nah, ini inverse. Inverse fungsi trigonometri juga materi pendukung kalau kalian lihat di RPS. Jadi ini Bu singkat-singkat aja ya.
Nah, cara menulis inverse fungsi itu biasanya ditulis begini, sin inverse pangkat min 1, itu namanya bacanya inverse fungsi sinus ya. Jadi sin inverse dari sin gitu. Atau bisa juga ditulisnya arc sin s gitu. Sama, ini artinya adalah inverse fungsi sinus. Oke. Nah, intervalnya bagaimana? Nah, intervalnya kalau yang inverse-nya itu, intervalnya itu dari min setengah pi sampai setengah pi. Jadi dari min setengah pi sampai setengah pi. Tapi kalau yang sin doang, ini kan inverse-nya ya. Kalau yang sin doang berarti dari min 1 sampai 1. Lanjut. Oh ya, ini ada nih. Kalau yang sin ya, ini nih, kalau sin doang, sin x doang ya kan, berarti inverse-nya dari min 1 sampai 1. Itu loh yang apa? Identitas istimewa, sudut-sudut istimewa. 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 ya kan. Terus nanti kalau kuadrannya ada 4 kan, ini kan semua positif. Ini yang positif sinus doang. Ini yang positif tangen doang, ini yang positif cosinus doang, gitu ya. Diafalin, kan ada min 1 juga nanti. Kalau dia nggak di kuadran 1 dan kuadran 2. Next. Nah, caranya untuk menghitung nilai ekspresi inverse sin dari setengah ya. Berapakah nilai inverse sinus dari setengah? Nah, di sini ibu pengen kalian punya kalkulator saintifik. Kalau nggak ada, di online bisa tulis ya, kalkulator saintifik. Nah, nanti keluar di sini. Habis itu kalian bisa masukkan nilainya. Berapa sih nilai inverse dari setengah gitu. Terus dia ngasih pembahasan di sini ya. Nilai sin yang hasil setengah adalah 1/6 pi gitu ya. Boleh pakai, kalau pakai pi ini kan berarti dalam radian ya. Kalau setengah ini juga bisa dalam derajat. Nah, nanti kita belajar. Oke, lanjut dulu. Nah, ini kalian suruh mencari, ini dalam yang A itu dalam radian ya. Pi radian, pi per 4 itu berapa? Berarti pi itu kan 180 nilainya. Pi itu 180 derajat. Kalau dibawa ke dalam derajat berarti 180 dibagi 4, atau cari nilai sin dari 45. Sin 45 berapa? Setengah akar 2 ya kan. Terus dia nanya lagi, berapa sih nilai sin yang hasilnya setengah akar 2? Yaitu tadi 45, makanya jawabannya pi per 4 gitu. Jadi boleh dalam derajat, boleh dalam pi radian. Sekarang yang B, kenapa inverse dari 2 itu nggak ada? Lah kan tadi kita udah belajar, kalau inverse itu yang intervalnya itu dari min ya kan. Kalau ini angka 2 berarti dari berapa? Min setengah pi sampai setengah pi gitu. Kalau 2 ya nggak ada. Sekarang kamu lihat yang kemarin kita belajar, kan cuma ada angkanya 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 atau min 1 ya kan. Min setengah akar 2 gitu kan, akar 3. Nah, ini nggak ada angka 2. Bukan intervalnya karena min 1 sampai 1 doang. Makanya inverse dari angka 2 itu tidak ada. Kalau dia nyari sin dari tidak ada, ya jawabannya tidak ada gitu ya teman-teman ya. Diingat lagi untuk intervalnya. Oke, ini latihan, nanti juga ibu lampirkan juga. Oke, kalau tadi sinus, sekarang cosinus. Sama ya, cara membacanya berarti kan inverse dari cosinus x atau arc cos x, sama aja. Intervalnya gimana? Oke, kalau interval untuk cos itu 0 sampai pi ya, 0 sampai pi. Tapi kalau cosnya doang, ini kan inverse ya, tapi kalau cosnya doang berarti apa? Dari 0 sampai pi. Oke, jadi sama ya, dua-duanya ini sama.
Kalau tadi kan enggak sinus. Kalau sinus itu yang apa, min 1 sampai 1 sama min setengah pi sampai setengah pi. Tuh, kalau ini 0, pi. Nah, caranya gimana? Ya, contoh soalnya. Oke, contoh soalnya ini tentang pembuktian ya. Suruh membuktikan. Kalian baca aja, nanti yang nggak tahu silakan tanya. Oke, ini masih sama, tentukan aljabarnya. Juga ada pernah kita pelajari ya, sin konstan itu demi sami des. Lanjut lagi. Oke, sekarang yang tangen. Ini karena materi mendukung, ibu skip aja ya. Nah, intervalnya untuk tangen itu dari setengah pi sampai min setengah pi sampai setengah pi. Nulisnya masih sama, tan inverse-nya atau arcs tan x. Nah, ini adalah batasan intervalnya. Lanjut. Oke, ini rangkuman aja. Oke, contoh soalnya. Suruh mencari berapa sih nilai inverse dari min 1 ya, inverse tangen ya. Inverse fungsi tangen dari min 1. Nah, silakan ini dilihat caranya. Nah, kita misalkan itu adalah nilainya theta, maka tan theta adalah min 1. Kamu cari nilai tetanya dalam derajat yang kalau dihitung hasilnya min 1. Ternyata nilainya adalah tan dari 45 ya, atau di sini ditulisnya dalam radian, pi radian ya, atau min pi per 4 atau sama aja min 45. Maka didapat adalah inverse dari min 1 adalah min 45 dalam derajat ya, min 45. Oke, sorry tulisannya agak jelek ya, soalnya pennya ini sensitif banget, besok baru ibu ambil yang lainnya. Oke, lanjut ya. Oh, ini juga untuk memahirkan kalian tentang ekspresi aljabar sekan ya. Sekan sama tangan, nanti hubungannya apa? Sekan itu ternyata seperkosnya gitu, belajar lagi. Oke, nanti ibu lampirkan juga ini latihan sedikit-sedikit aja, kita paling nggak satu pertemuan itu 10 ya, 5 sampai 10 soal. Nah, ini adalah yang utamanya, persamaan trigonometri dasar ya. Kalian perhatikan baik-baik, ini rumusnya, jadi kalian ikutin aja ya. Kalau sin x, ada sin x itu sama dengan sin alfa dalam derajat. Langkah pertama adalah kamu cari alfanya dulu ya. Ini ada 2 langkah berarti tuh. Tuh. Nanti kita latihan soal. Yang penting ini ditulis dulu ya, dipelajari dulu. Oke, lanjut lagi. Ini yang dalam derajat, ini yang dalam radian. Oke, contoh soalnya. Ada soalnya sin x sama dengan sin 40 dengan interval dari 0 sampai 360. Nah, carilah HP-nya, himpunan penyelesaiannya. Nah, sesuai dengan catatan yang tadi, nilai x-nya itu didapat dari yang pertama, x itu 40 itu sendiri, dan yang kedua didapat dari 180 dikurangi 40, maka hasilnya 140. Dan berlaku k-nya itu berlaku bilangan bulat ya, kelipatannya nanti. Oke, jadi hasilnya adalah 40 dan 140. Sekarang kalau k-nya kamu ganti, itu kan tadi k-nya 0, kalau k-nya 1, k-nya 2 gitu. Lihat lagi catatan sebelumnya ya, pasti lebih dari 360. Kalau lebih dari 360 berarti dia tidak memenuhi. Next, kita belajar dulu aja ya. Oke, nah sekarang tentukanlah himpunan penyelesaian dari tan 3x dikurang tan 4 per 3 pi. Pembahasannya dilihat dulu. Jadi kita pindah ruas dulu nih, karena ini kan sama dengan 0.
tan 4/3 pi-nya pindah ruas. Nah, kalau sudah, ini kan sama-sama punya tan, ini coret aja. Tapi kalau kalian coret, harus ditambahin ini nih, K. K itu bilangan bulat ya. Boleh dari 0, 1, 2 gitu. Ini ada keterangannya nih. K itu elemen bilangan bulat. Udah kalau kayak gitu, 3-nya pindah ruas. Ya kan? Tuh, agak jelek ya pulpennya ya. 3-nya pindah ruas. Berarti jadinya 4/9 ya kan, ditambah 3 pi k, atau dia pi per 9-nya dikeluarin, jadilah hasilnya dalam pi ya. Ini dia dalam pi radian, dan k-nya itu dia nggak diubah, jadi nggak dalam derajat. Kalau dalam derajat tadi kan ada 40 derajat, 140 gitu, dia dalam pi. Dalam pi juga boleh, tergantung soalnya. Oke, gitu ya. Nah, lanjut. Oke, nanti mengerjakan soal juga. Bentar, kita nggak usah terlalu banyak. Oke, yang ini nanti dulu ya, nanti ibu bagi PPT-nya sama video ini. Oke, ini yang kos juga sama aja. Ini yang tangan juga sama aja. Tadi kan sin ya, lebih ke sin. Oke, ini untuk yang latihannya. Oke, ini nanti dulu aja, kita biar nggak terlalu banyak. Ini buat pertemuan berikutnya. Tapi secara materi itu sama nih, kan cuma soalnya gini aja, sin 1/3 pi theta sebentar dikurangi 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Carilah nilai tetanya. Ya udah deh, sama kayak tadi nih. Langkah yang pertama ya, langkah yang pertama di sini pembahasan. Dicari dulu, kan ini dia ini ada sinnya, yang ini nggak ada, tambahin aja sin, ya kan? Nah, berarti setengah akar 3 itu sin berapa sih, kan gitu. Ternyata sin 60, ya kan? No, inverse-nya sin 60. Oke, ini lihat dulu aja. Oke, ini udah yang bentuk lain ya, ini udah yang bentuk persamaan kuadrat, ini nanti aja. Oke, jadi nanti kita yang ibu kasih latihan soal itu adalah yang inverse fungsi ya, inverse fungsi trigonometri sin konstannya tadi, latihan soal. Terus gunakan kalkulator saintifik, itu boleh banget sambil mengasah keterampilan kalian. Yang nggak punya berarti bisa online, searching aja kalkulator saintifik, itu banyak banget, bisa download juga kalian. Lalu sama yang persamaan trigonometri yang sederhana yang tadi, ini kan belum ya, ini ya, ini bentuk kuadratnya. Oke, sampai di sini, jangan lupa kerjakan tugasnya.